Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Semua para jamaahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak anugerah kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, sebagai hadiah kado di hari ulang tahun atau hari lahir Ismaka Indonesia, maka sesuai dengan permintaan para jamaah untuk membahas apa sebenarnya keilmuan yang dinamakan dengan ilmu mind power. Ilmu mind power adalah suatu ilmu, mind itu adalah pikiran dan power itu adalah kekuatan. Jadi artinya adalah mind power itu adalah kekuatan pikiran. Bagaimana dengan kekuatan pikiran itu kita bisa mewujudkan hal yang nyata. Mewujudkan hal yang nyata dari yang tidak nyata. Tentunya apa? Kita bisa mewujudkan impian, harapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, apakah manfaat daripada ilmu mind power ini? Ya tentunya adalah manfaat daripada ilmu mind power ini adalah untuk mempercepat menggapai impian-impian kita, menggapai keinginan kita dan harapan kita, baik berupa materi maupun berupa non-materi. Nah, kemudian apa saja syarat yang diperlukan oleh seseorang itu untuk bisa mempelajari ilmu mind power itu? Yang pertama, dia harus punya impian. Impian beda dengan mimpi gitu. Kalau mimpi biasanya hanya sebentar saja dan itu dialami oleh orang yang tidur dalam keadaan tidak sadar. Ketika sadar dia bisa bercerita tentang mimpinya, tapi sudah lewat gitu. Yang paling utama adalah kita punya impian. Impian itu adalah sesuatu yang kita impikan, yang kita bentuk, yang kita niatkan. Bukan mimpi yang tiba-tiba saja, yang semaunya sendiri, bukan. Tapi impian itu adalah sesuatu keinginan yang kita bayangkan, yang kita keinginkan sesuai dengan kenyataan. Itulah impian. Kemudian pembayangan itu, harapan itu, yang kita bayangkan itu dibungkus dengan chemistry, bahwa kita sangat pengen benar-benar untuk mencapai impian yang kita bangun ini tadi, yang kita bayangkan, yang kita gaungkan, yang kita gambarkan. Apakah impian ini nyata? Belum. Karena impian masih berupa angan-angan, masih berupa pembayangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan impian. Ada chemistry-nya, adalah sesuatu hal yang kita bayangkan, kita niatkan, dan kemudian ada chemistry. Bagaimana kita semangat untuk menggapai impian itu, atau keinginan itu, atau cita-cita, atau harapan. Inilah yang dinamakan dengan impian. Satu syaratnya untuk mempelajari mind power adalah kita punya impian, punya keinginan. Kemudian kita punya usaha, ikhtiar itu. Bukan nganggur gitu, sekecil apapun. Tidak harus jadi pengusaha yang modalnya banyak, yang harus keturunan orang kaya, tidak sama sekali gitu. Bahkan banyak orang-orang yang sukses yang dia dimulai dari keluarga yang tidak berada, tetapi dia mempunyai impian, dia mempunyai keinginan, tekad yang kuat, ada chemistry di situ. Maka itulah yang bisa mewujudkan dengan kekuatan mind power gitu. Oke, kita kembali lagi.
Kemudian setelah kita punya usaha nantinya seperti itu, kemudian istiqomah. Nah, kemudian yang ketiga, setelah usaha, berarti kita punya impian, usaha, kemudian kita punya keyakinan yang kuat. Keyakinan pada siapa? Satu, keyakinan pada diri sendiri. Kemudian dua, keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika kita yakin pada diri sendiri, kita mengukur bahwa kemampuan impian itu bisa kita capai. Impian itu maksudnya adalah nalar bagi setiap orang, maka itu bisa. Perkara bisa atau tidak bisa, seperti itu jangan mendikte diri kita sendiri. Karena yang mewujudkan impian, keinginan, cita-cita, dan doa itu bukan kita. Kita hanya berusaha. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Selama impian itu adalah seseorang, keinginan seseorang yang wajar, itu bisa saja meskipun bagi orang awam itu tidak mampu. Kecuali ada orang ingin terbang, ingin ke planet tanpa harus ada alatnya, itu kan jelas nggak mungkin gitu. Makanya impiannya adalah yang sesuai dengan nalar. Pengen kaya, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya rumah tangga yang bahagia dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu impian yang wajar kan, seperti itu. Nah, tugasnya adalah mind power ini bukan hanya untuk mempercepat daripada impian itu, tetapi kita juga akan lebih fokus dan semangat dalam mengejar impian itu. Karena apa? Impian itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, yang kita rancang sendiri, kemudian kita kejar. Bahkan nanti ada beberapa syarat sebagai metode untuk mengamalkan impian dengan cara manpower itu tadi. Baik, terus kemudian jangan lupa doa. Itu ketika kita sudah berdoa, artinya apa? Kita menggantungkan bahwa segala impian, segala harapan yang nanti akan terjadi itu atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya, selain daripada doa, kita harus punya amal. Itu kenapa harus amal? Gitu. Artinya begini, ketika kita sudah niat beramal itu, maka akan terjadi percepatan di situ. Ketika kita sedikit saja diberikan anugerah oleh Allah, kemudian kita mau menyisihkan untuk beramal gitu, maka percepatan di situ. Kalau hanya doa saja, Allah bisa saja mengabulkan dan tidak mengabulkan. Tetapi ketika seseorang itu sudah beramal gitu, maka tidak ada rumusnya. Kadang-kadang sudah tidak ada alasan untuk Allah tidak mengabulkan, karena seseorang itu sudah membuktikan dengan amalnya itu. Baik, kemudian kembali. Ketika kita sudah mempunyai syarat itu, maka mulai prakteklah kita mempelajari atau mengamalkan tentang ilmu manpower gitu. Nah, kemudian ilmu manpower ini bisa dipraktekkan oleh siapa? Ya, siapa saja bisa gitu. Asalkan menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, kemudian mengamalkan dengan step by stepnya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan diamalkan dan sebagainya dengan ijazah langsung. Tetapi harapan saya untuk memudahkan, bahkan untuk jangan sampai gagal ataupun tidak sampai gagal, silahkan nanti bisa diisi di kolom komentar di mana video ini akan ditampilkan, atau bisa by WA dan sebagainya. Silahkan untuk meminta ijazah gitu. Karena ketika seseorang itu menggunakan ilmu manpower, di sini sudah ada materinya di video ini, tetapi pembimbing atau sebuah guru atau pelatih itu sangat-sangat penting. Misal ada seorang penyanyi yang sukses, top terkenal itu sampai luar negeri dan sebagainya, dia tidak lepas dari seorang pelatihnya, meskipun pelatihnya kadang-kadang tidak sehebat dia gitu. Tapi setidaknya pengalaman membuktikan gitu, setidaknya si pelatihnya itu pasti juga jago nyanyi gitu. Hanya mungkin berbeda dengan perkembangannya zamannya. Misalnya ada seorang yang menjadi guru gitu, dia tidak serta-merta jadi guru, pasti dulunya juga dia punya guru gitu. Apapun itu, pasti dia butuh itu. Namanya seorang pelatih itu. Maka termasuk
Bagi semuanya saja, siapa saja, baik jamaah Hismaka atau siapa yang menyaksikan video ilmi, kedahsyatan dan kehebatan ilmu mind power seperti itu, materinya sudah dapat, silahkan minta ijazah langsung dan kemudian bimbingan secara langsung. Tuh. Baik, supaya lebih jelasnya saya jelaskan kinerja atau cara kerja ilmu mind power ini. Ilmu mind power yang pertama, sesuai dengan syaratnya tadi ya, kalau misalnya sudah siap dengan syarat-syaratnya yang saya jelaskan tadi, kemudian cara kerja ilmu mind power seperti ini. Yang pertama, ambil kertas putih polos, kertas HVS bisa, ballpoint, kemudian ambil wudhu, terus kemudian silahkan sholat hajat dahulu atau sholat sunnah dahulu. Kemudian tuliskan semua keinginan. Tuliskan semua keinginan. Dari A sampai Z. Keinginannya apa? Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Termasuk masalahnya ini pengen selesai, masalahnya ini pengen selesai, punya masalah ini pengen selesai. Apapun itu. Loh kok nanti keinginan saya banyak sekali. Apa mungkin nanti bisa terwujud? Jangan pernah mendikte. Jangan pernah mendikte. Tugas kita itu hanya memprogram, meminta gitu. Kita seakan-akan tulis saja proposal gitu. Seakan-akan seperti itu. Pokoknya masalah di ACC atau tidak bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Nanti tinggal kita lengkapi saja syarat-syarat bagaimana proposal itu dikabulkan oleh Allah gitu. Artinya sesuatu yang kita tulis di kertas ini kita anggap adalah sebagai proposal kita, mind power kita, sesuatu hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita dan kita ingin terjadi. Jelas? Kita tulis semuanya. Jangan pernah ragu bimbang nanti terkabul nggak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya minta dan kemudian ketika sudah ditulis semuanya, diminta, ditulis, yang kedua adalah kita bungkus dengan keyakinan. Ingat, menulisnya harus sedetail mungkin, sejelas-jelas mungkin. Misalnya pengen punya HP dalam waktu 1 bulan, itu tanggal berapa pengennya, bulan depan tanggal berapa, hari apa, HP-nya apa, warnanya apa, serinya apa, harus jelas semua. Jadi sebagai contoh ini, sebagai gambaran gitu, seakan-akan kita membuat proposal itu kepada seorang pemerintah lah atau pejabat lah gitu. Tentunya ketika kita mengajukan proposal misalnya jalannya rusak seperti itu, tentunya di situ harus ditulis juga jalan rusak itu di desa mana, jalan apa gitu, RT berapa, RW berapa gitu. Kemudian dana yang diminta itu berapa, bahkan diminta fotonya rusaknya seperti apa. Ketika proposal itu tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Bukan ditolak, bukan. Allah tidak pernah menolak proposal kita. Termasuk pejabat pun sebenarnya seperti itu. Beda dengan pejabat ya gitu. Allah tidak pernah menolak doa kita. Ketika sudah kita tulis, kemudian dikembalikan ternyata, berarti di situ ada yang salah, ada yang belum lengkap. Seperti itu. Misalnya ternyata di situ nggak ada foto jalannya, kemudian alamatnya tidak jelas, bahkan di situ tidak dituliskan diminta anggarannya berapa untuk mengajukan proposal itu seperti yang diinginkan, seperti itu. Akhirnya apa? Dikembalikan itu untuk diperbarui, diperjelas. Kalau sudah jelas dikembalikan lagi atau diajukan lagi. Nanti kalau sekiranya sudah jelas dan sebagainya, maka akan di ACC. Nah, seperti itulah gambarannya. Ketika seseorang itu, ketika dalam konsep ilmu mind power ini sudah lengkap semuanya, itu harus detail. Harus detail, sedetail mungkin. Ketika sudah detail, seperti itu, maka yang kedua adalah dibungkus dengan keyakinan bahwa impian-impian kita ini akan terwujud, akan terkabul. Seperti itu, yakin pada diri sendiri, yakin kepada Allah, dan juga yakin kepada alam. Tugas kita selanjutnya itu hanya mempertahankan. Ketika kita sudah menulis dengan detail, tugas yang utama adalah kita hanya mempertahankan
daripada apa yang diinginkan melalui ilmu manpower ini. Nah, godaan kita adalah ketika seseorang itu mentarget waktu dan sebagainya untuk mencapai impian-impiannya, biasanya itu yang paling sering terjadi itu adalah ketika berjalannya waktu, mulai genap 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya untuk impian-impian besar ya. Seperti itu biasanya mulai akan turun. Apa keyakinannya? Dia mulai ragu. Apa mungkin ya? Wah, kok susah ya? Wah, kok kayak gini ya? Seperti itu. Maka ketika keyakinan itu turun, yang tadinya powernya itu sudah mulai naik. Dari awal kita menulis, pengen punya impian-impian, ini kan naik gitu. Beberapa hari, 1-2 hari kan masih semangat dalam bekerja, dalam bisnis itu. Ketika kita mulai muncul keraguan dan sebagainya, maka ini akan turun powernya. Sedikit demi sedikit, demi sedikit dan sebagainya. Bahkan yang paling parah, itu nantinya sebelum impian ini terkabul, masih naik turun, ternyata kita ganti impian. Kepinginannya ganti, ya sudah, ini akan kembali ke nol. Kemudian kita ingin apa lagi, ya ini baru naik lagi. Nah, disinilah pentingnya seorang pelatih, pembimbing atau guru gitu. Ketika keyakinan ini turun gitu, maka wajib silahkan hubungi guru, pembimbing ilmu manpower. Nah, untuk bagaimana? Untuk mempertahankan keyakinan itu, bahkan dipush, kemudian didorong supaya keyakinan semakin mantap dan ini tidak turun, ini akan naik terus sampai pada targetnya. Ketika sudah mencapai target, silahkan mau ganti impian boleh, mau nambah impian boleh. Nah, seperti itu. Itu konsepnya seperti itu. Maka ketika seseorang itu ada chemistry-nya gitu, maka apa? Syarat yang menjadi untuk wasilah, sarana mendapatkan impian itu tadi, yaitu melalui rezeki, seperti itu, maka dia akan semangat untuk bekerja. Kemudian muncul ide-ide kreatif, inovatif dan sebagainya dalam dunia bisnis, dalam dunia usahanya untuk mencapai impian ini tadi gitu. Akhirnya dalam hal pekerjaannya semakin pesat. Kemudian ada saja yang datang, bahkan layah tasib lah gitu, atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Seperti itu akhirnya apa? Mempercepat yang tadinya mungkin dalam hitungan standar gitu, untuk waktu mendapatkan misalnya sebuah mobil itu 6 bulan atau 1 tahun, itu bahkan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan sudah dapat gitu. Artinya di situ ada percepatan. Maka pentingnya adalah mempertahankan keyakinan, bahkan mempercepatnya ini. Konsepnya seperti itu. Jadi sangat-sangat sederhana sekali itu. Tetapi sekali lagi itu harus jelas dan kemudian ada pembimbingnya. Kemudian silahkan nanti kita dengan senang hati untuk bisa membimbing, untuk bisa mengijazahkan keilmuan manpower ini, karena memang kita luncurkan, kemudian kita berikan kepada siapa saja yang menonton video ini, baik jamaah Ismaka maupun siapa saja. Tapi syaratnya jangan lupa silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Karena ketika Anda itu menyebarkan suatu manfaat, menyebarkan suatu kebaikan dan sebagainya, Anda dapat kebaikan, pahalanya, kemanfaatannya, kemudian orang lain juga dapat. Ketika orang lain dapat, Anda dapat pahala lagi karena dakwah menyebarkan ini tadi, tanpa mengurangi pahala dia. Tularkan lagi, maka sama, dapat pahala tanpa mengurangi pahala dia. Tularkan lagi, orang ini juga menularkan, orang ini juga menularkan, maka akan semakin dapat pahala dari Anda menularkan keilmuan-keilmuan seperti ini gitu. Nanti silahkan, tidak perlu saya panjangkan lebar gitu. Yang penting Anda segera berpraktekkan, kemudian silahkan konsultasikan, kemudian silahkan minta ijazah untuk pembimbingan dan sebagainya, dan kita buktikan seberapa hebat kekuatan ilmu manpower itu, seberapa dahsyat kekuatan ilmu manpower itu, dan jangan pernah remehkan gitu. Artinya ketika seperti itu, ini ilmu yang sangat mudah dan real seperti itu. Silahkan nanti ketika sudah hal-hal seperti itu sudah dijalankan, maka boleh diadu dengan pesugihan manapun, dengan cara-cara trik manapun dan sebagainya, ilmu manpower, kekuatan pikiran itu. Sebagai penutup, saya ceritakan bahwa seorang ahli penemu lampu itu dulunya mempunyai inspirasi
sekali lagi mukjizat itu kadang-kadang kita yang membuat. Impian itu adalah suatu hal yang kita bayangkan, kita inginkan. Seorang penemu lampu, kemudian pada waktu itu masih dunia masih gelap, gitu. Ingin menciptakan salah satu benda yang bisa memunculkan cahaya, bersinar, bisa menerangi itu. Impian ini sesuatu hal yang bagi manusia kalau orang umum, wah gila ini, gitu. Tidak mungkin ini, gitu. Kok bisa kayak gitu? Tapi nyatanya bisa. Sesuatu hal yang tidak nyata dibayangkan, kalau misalnya ada sebuah benda bisa mengeluarkan sinar, cahaya, bisa menerangi, luar biasa. Tapi itu belum ada. Tapi di pikirannya sudah ada. Tapi karena dibungkus dengan keyakinan dan kemudian ada chemistry-nya, dia melakukan usaha. Apa? Penelitian. Diteliti berulang kali. Apakah sekali langsung berhasil? Tidak. Bahkan hampir mendekati 1000 kali baru berhasil. Tapi setidaknya memang berhasil kan? Akhirnya tercipta lampu dengan berbagai jenis dan sebagainya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang nanti akan saya ceritakan di video-video yang lain. Gitu. Artinya adalah ketika Anda mempunyai keinginan atau impian yang itu mungkin tidak mungkin, yang kemudian mungkin karena merasa minder, rendah diri, karena mungkin keluarga yang miskin, usaha tidak punya modal. Yang pertama adalah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran bisa mewujudkan apa saja. Tanpa kita harus pakai sarana apa-apa, tanpa jimat, tanpa mantra, tanpa tirakat yang dalam tanda kutip dan sebagainya. Seperti dan kita buktikan bahwa ilmu Allah itu sangat luar biasa. Dan jangan lupa lihatkan ketika Anda sudah menjadi orang kaya dengan ilmu manpower ini, ketika Anda sudah mendapatkan impian-impian baik berupa materi yang non materi, jangan lupa ada sebagian hak daripada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, dan sebagainya, yatim piatu, dan sebagainya, yang harus Anda sisihkan dan berikan dan perhatikan. Itu. Mungkin itu saja jamaah yang ingin saya sampaikan perihal ilmu manpower. Yang paling utama saya tunggu untuk mengamalkannya dan silahkan hubungi untuk mendapatkan ijazahnya dan pembimbingannya. Kemudian nanti akan kita kupas lebih jauh, lebih dalam lagi apa kunci sukses di balik ilmu manpower yang sangat luar biasa ini yang jarang sekali diberikan. Dan ini merupakan ilmu tingkat tinggi dan bahkan ketika seseorang itu belajar bahkan mengeluarkan ratusan atau mungkin puluhan juta untuk mendapatkan keilmuan seperti ini. Tapi kali ini di hari ulang tahun Milad Ismaka Indonesia kita berikan secara cuma-cuma, bahkan nanti beserta dengan ijazah dan pembimbingannya. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tunggu semangatnya, kita tunggu untuk prakteknya, kita tunggu untuk sama-sama mengamalkannya. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.